warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dia akan membahas soal ya di chapter 6 bukunya BIMS. Jadi advanced accounting BIMS. Yang tentang transaksi antara perusahaan aset tetap, tapi ini harus ke bawah ya, downstream. Soal yang dibahas adalah E64, dimana di sini soalnya S itu dimiliki 90% oleh P yang diakuisisi pada nilai buku. Nah, akuisisi pada nilai buku itu artinya book value sama dengan fair value, sehingga di sini tidak ada ekses pada saat akuisisi ya. Ekses itu artinya kelebihan antara fair value dengan book value pada saat akuisisi, dan akuisisinya itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, laporan laba rugi perbandingan antara P dan S tampak seperti ini di tahun 2016 ya. Pada 5 Januari 2016 P menjual bangunan, jadi P jual ke S. Sini masa manfaatnya masih 10 tahun dan ada gain. Jadi kalau P jual ke S adalah downstream, harus diingat downstreamnya dengan gain. Jadi di sini tidak diketahui berapakah harga jual dari buildingnya, dan tidak diketahui juga berapakah nilai perolehan atau akumulasi penyusutan building. Yang diketahui hanya ada gain 15.000. Sementara itu S di sini membayar dividen 50.000 di tahun 2016. Permintaan yang pertama adalah lakukan rekonstruksi ya, rekonstruk jurnal yang dibuat oleh P. Nah, kalau kita membahas jurnal yang dibuat oleh P adalah investor, maka kita kembali kepada metode ekuitas. Ya, metode ekuitas itu dilakukan oleh investor. Di sini yang digunakan adalah jurnal hanya yaitu one line consolidation ya. Consolidation yaitu satu baris di neraca investment in S dan satu baris di laba rugi income from S. S ini subsidiary ya. Nah, di sini juga diminta untuk menjelaskan explanation of the journal. Jadi dijelaskan kenapa jurnal itu harus dibuat. Kemudian yang kedua adalah membahas tentang atau harus menjawab bagaimana membuat laporan laba rugi konsolidasi untuk P dan anak perusahaannya tahun 2016 ya. Nah, kalau kita ingin memahami soal atau kasusnya, maka kita buat dulu di sini diketahui ya. Diketahui yang pertama adalah P itu memiliki S sebesar berapa tadi? 90% ya. 90%, dimana pada saat beberapa tahun lalu ya, ini ya, beberapa tahun lalu pada saat itu BV-nya sama dengan fair value. Berarti di sini tidak ada excess. Ya. Nah, lalu diketahui berikutnya adalah pada 5 Januari 2016 P itu jual ke S. Jadi di sini ada DS yaitu building atau bangunan dengan gain building sebesar 15.000. Masa manfaat building ini masih 10 tahun, sehingga ada yang disebut dengan ini kan gain building ini sebetulnya dari sudut pandang metode ekuitas kan belum direalisasi. Jadi karena ada manfaat 10 tahun, maka ada realisasi perbagian
sebesar 15.000 bagi 10 tahun, yaitu 1.500 per tahun. Nah, kemudian ada informasi lagi tadi adalah tentang dividen ya. Jadi S membayar dividen sebesar 50.000. Nah, ini yang sudah kita ketahui. Ya, sambil mikir membuat diketahui itu kita berpikir ini soal ini mau dijawabnya bagaimana, ya kan? Pertanyaan yang pertama adalah berikan tadi rekonstruksi jurnal ya di P, metode ekuitas. Jadi pertama-tama P adalah membuat dulu, jangan lupa di bab sebelumnya, yaitu mengakui laba dari S. Kan di sini S punya laba 75 ya. Berarti karena P melaporkan laba 75 dengan metode ekuitas, maka P harus mengakui adanya laba dari S. Pengakuan laba dari S itu akan menambah investasi, investment in S, dan mengurangi income from S, yaitu sebesar 75. Saya tulis di sini ya, mencatat atas laba S 75.000 dikalikan 90% ya, yaitu sebesar 7 kali 63 67.500 ya. Kemudian jurnal apa lagi yang dibuat? Ini saya tulis A ya. Kemudian yang B, jurnal apa lagi yang dibuat? Jangan lupa ketika di sini P mengakui adanya gain, ya kan? Padahal dari sudut pandang investasinya, gain ini kan belum direalisasi, ya kan? Karena belum direalisasi, maka gain yang ada dicatat dari penjualan building itu harus di offset, itu harus dieliminasi. Mengoffset gain building yang belum direalisasi. Sini karena gain itu di offset jadi dikurangi, maka gain harus di debit. Bukan gain debit ya, laba income, ingat ya, karena ini kan P, maka income harus di debit. Income from S pada investment in S, yaitu sebesar, ini gainnya adalah 15.000 ya. Kemudian jurnal yang C, di sini karena belinya adalah 5 Januari, maka nilai buku dari building itu akan turun karena sudah disusutkan ada depresiasi tahun 2016, karena kan belinya Januari, sehingga 2016 itu sudah didepresiasi 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun berarti kan ada pengakuan ini ya untuk realisasi per bagian. Jadi di sini mencatat realisasi per bagian gain building ya. Mencatat realisasi per bagian, kalau tadi karena belum realisasi income di debit, maka sekarang income-nya yang di kredit, sehingga lawannya adalah investment in S pada income from S ya, sebesar 1.500 per bagian, sesuai ini adalah 1.500. Kemudian yang D tadi di sini ya, S membayar dividen. Kalau membayar dividen berarti sudah diterima kas ya, maka jumlahnya adalah kas pada investment in S. Besarnya berapa? Mencatat dividen S yaitu 50.000 kalikan 90%, yaitu 45
5.000. Nah, setelah ini sudah selesai catatan yang dibuat oleh P. Nah, kita lihat sekarang kalau P itu membuat ledger atau buku besar dari income from S, maka buku besar ini akan kita masukkan ya, income from S di jurnal A itu di kredit 67.500, di jurnal B di debit 15.000, di jurnal C di kredit lagi 1.500, maka saldonya adalah ini saldonya ya adalah sebesar 54.000, atau ini adalah income from S sebesar 54.000. Mari kita cek di soal. Ini kita lihat di sini ada income from S sebesar 54.000. Artinya apa? Artinya P sudah mencatat penyedot ekuitas dengan benar ya, sehingga tidak ada koreksi atas transaksi kepemilikannya investasi di S. Nah, selanjutnya sekarang soal kedua adalah tadi membuat konsolidasi ya, laporan laba rugi. Nah, sebelum membuat itu, karena masih belajar, jadi lebih baik dicoba dulu membuat jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk kertas kerja konsolidasi. Konsolidasi itu konsolidasi laporan laba rugi ya. Ini tujuannya supaya lebih paham dengan konsepnya meskipun tidak diminta oleh soal. Nah, JPE yang pertama adalah saudara harus mengingat 7 urutan ya, 7 urutan JPE yang ada di bab 4 ya. Urutan ke-1 adalah untuk koreksi ya kan, kalau ada yang perlu dikoreksi. Urutan kedua untuk laba rugi transaksi antar perusahaan. Yang ketiga untuk investasi dan dividen ya, kepemilikan mayoritas. Yang keempat investasi dividen NCI share dan dividennya untuk yang minoritas. Yang kelima resiprokal investasi dan ekuitas. Yang keenam, 6 apa ya? Kalau udah resiprokal berarti ekses ya, kalau ada ekses terkait sama ekses. Kemudian yang ketujuh resiprokal lainnya. Nah, urutan ini tetap harus diperhatikan ya, supaya gampang pemahaman jurnal-jurnalnya. Koreksinya nggak ada, kalau tadi sudah sama. Kemudian laba rugi antar perusahaan. Oke. Untuk antara perusahaan, mari kita lihat sekarang. Satu-satunya transaksi antara perusahaan yang ada di P adalah ini ya, adanya gain ya. Gain ini kalau secara konsolidasi kan harusnya hilang karena transaksi antar perusahaan yang tidak ada. Nah, kalau itu gain itu harus kita eliminasi ya. Jadi eliminasinya adalah karena gain itu kredit, eliminasinya berarti sekarang gain di debit. Gain building di debit, lawannya adalah building, nilainya adalah sebesar gainnya tadi 15.000 ya. Nah, kemudian yang B, keterangannya dulu ya, eliminasi gain building yang belum direalisasi dan mengembalikan nilai building ke nilai awal ya, building ke awal, karena kan transaksi antara perusahaannya dianggap nggak ada, berarti nilai buildingnya kembali ke semula sebelum ada transaksi antara perusahaan. Kemudian jurnal B nya, nah jurnal B ini sebelum kita membahas jurnal B, mari kita pahami dulu konsepnya ya. Tadi kan P menjual ke S ya kan, dimana punya gain, di P ini ada gain sebesar 15.000.
Jadi kalau kita umpamakan harga perolehan nilai buku dari P itu adalah 80.000, ada untung 15.000 yang diakui, maka harga jualnya adalah 95.000. Artinya apa? Pada tahun 2016 S akan mencatat adanya penggunaan building tadi, yaitu dengan beban penyusutan, ya kan, pada akumulasi penyusutan. Berapa nilainya? Nilainya adalah, karena masa manfaat tadi 10 tahun, maka dibagi 10 tahun, yaitu 9.500. Ya. Nah, padahal kalau kita umpamakan di sini kita umpamakan sebagai konsolidasi, maka nilainya kan balik ke 80.000 ke semula ya. Nah, kalau 80.000 ini dibuat jurnal untuk penggunaannya beban pada akumulasi, maka beban akumulasinya menjadi 8.000. Nah, inilah yang kemudian di jurnal bagaimana cara mengubah dari yang dicatat S menjadi secara konsolidasi. Selisihnya adalah sebesar 1.500. Ini selisih yaitu dari untung 15.000 bagi 10. Jadi hitungannya muter ya. Dengan cara bangunan beban akumulasi dan beban penyusutan dan akumulasinya dikembalikan ke nilai semula, seolah tidak ada transaksi antara perusahaan itu 1.500, dan itu adalah merupakan untung yang dirasi bagian per bagian. Nah, oleh karena itu apa jurnalnya? Supaya bebannya berkurang, maka beban harus dikredit. Kalau beban dikredit berarti akumulasi penyusutan harus didebet. Dan penyusutan sebesar 1.500. Ini ya, mengakui untung per bagiannya. Untung dari direalisasi ya, gain yang building semula ya. Untung building ya, ini gain building maksudnya. Kemudian jurnal C, ingat karena ini sudah selesai, maka kita ke jurnal mayor. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah yang kita hapus. Ini kan mayornya ya, kepemilikan pengendalinya mendapatkan laba sebesar income from S sebesar 54. Berarti income from S harus kita eliminasi, lawannya adalah dividen S dan investment in S. Income from S nya adalah sebesar 54 tadi. Jangan lupa dividennya tadi sudah kita catat sebesar 45.000, maka ada selisih sebesar 9.000. Ini eliminasi income from S dan dividen S. Kemudian jurnal D ini sudah, kalau sudah mayor berarti sekarang harus ke yang minor ya, jurnal keempat. Minornya berarti adalah NCI share. NCI share lawannya dividen dan NCI. NCI share-nya adalah, tadi belum kita hitung ya, laba S tadi 75.000, kepemilikannya NCI adalah 10%, maka di sini adalah 7.500, dividennya 50.000 dikalikan 10%, yaitu sebesar 5.000, maka selisihnya 500. Ini adalah mencatat kepemilikan non pengendali. Ini sudah selesai karena ini jurnal kelima. Ini sudah jurnal untuk investasi dan ekuitasnya ada di neraca. Kalau tidak kita buat karena di sini hanya tersedia info tentang laporan laba rugi saja. Oke. Nah, sekarang marilah kita buat kertas kerjanya saja. Jadi kalau ini kertas kerja konsolidasi laporan laba rugi ya.
Jadi di sini ada P, kemudian ada S, ada CPE ya, debit, ada kredit, kemudian ada konsolidasi. Nah ini di sini ada penjualan, kemudian ada income from S, kemudian ada gain building ya. Saya singkat-singkat ya tulisannya biar cepat. Lalu ada apa lagi? Ada cost of sale dan ada operating expense. Cost of sale dan operating expense. Jangan lupa karena nanti ada NCI share ya. Nah, berapakah salesnya? Mari kita lihat. 750, 350, kemudian 500, 200, 150, 75. Ini ada 750.000. Di sini 350.000. Income from S tadi 54 ya kan? Kemudian gainnya 15. Dan cost of sale-nya tadi 500.000. Ini 200.000. Kemudian expense-nya 150.000. Yang di sini tadi 75.000. Nah, totalnya 75 ya tadi. Di sini 169.000. Ini adalah controllable income ya. Laba pengendali. Nah, sekarang kita masukkan jurnal-jurnalnya ini A, B, C, D saja. A tentang gain, B tentang akumulasi, C mayor minor ya. Oke, tentang gainnya kita hapus dulu karena gain itu kredit, menghapusnya di debit. Sebesar 15.000. Kreditnya adalah building ya. Besar 15.000. Kemudian yang kedua adalah akumulasi tadi ya, akumulasi penyusutan buildingnya, yaitu B sebesar 1.500 dan kreditnya adalah saya masukkan operating expense ya untuk ini ya 1.500. Lalu yang C adalah yang mayor, income from S 54.000. Namanya tadi adalah dividen sebesar C 45.000 ya. Sisinya adalah investment in S sebesar masih jurnal C, investment in S tadi 9.000. Berikutnya adalah kalau ini mayor maka minor ya. Minornya ini D ada 7.500, dividennya D ada 5.000, dan ada NCI perubahannya adalah sebesar 2.500. Ini harus sama debit kredit ya. Nah, sekarang kita masukkan konsolidasinya 750 tambah 350 adalah 1.100.000. Kemudian ini 0, 0, 0. Lalu ada biayanya, cost of sale-nya 700.000. Dan ada operating expense. Operating expense itu 150 tambah 75, 225 kurangi 1,5 yaitu 223.500 dikurangi lagi dengan NCI share 7.500, maka di sini totalnya adalah sama ya. Dengan metode ekuitasi yang benar, maka laba pengendali atau controllable itu akan sama dengan laba konsolidasi. Nah, demikian penjelasan untuk jawaban soal E64 ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.